Yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Kalau memang tidak ada, dilanjut dengan sesi berikutnya yaitu Sinda BMD. Untuk Sinda BMD kami persilakan Mas Ade atau dengan Mas Yus untuk kita lihat dari yang dinilai tidak wajar atau tidak lengkap. Nah itu perlu konfirmasi. Biasanya seperti itu BPK. Kami juga bolak-balik seperti itu. Yang pertama dipanggil sebelum seluruh SKPD itu pasti kami, karena sumber data dari kami. Kami bolak-balik panggil BPK. Terakhir ini tahun lalu 2021 itu 2020 belajar 2021 itu kami mulai pagi sampai ketemu pagi lagi itu di kantor BPK dia. Kemudian yang tahun ini, nah itu tergantung dari bagaimana penyajian laporan aset tetap dan persediaannya. Apakah dapat dikatakan kategori wajar, jelas, lengkap dan akuntabel. Ya, yang pertama, kenapa penyajian aset tetap dinilai tidak wajar? Karena penyajian aset tetap dan persediaan dalam neraca, jadi di dalam SINDA itu pasti ada laporan neraca nanti. Teknisnya nanti dengan mahasiswa akan jelaskan, itu tidak sesuai, neracanya tidak sesuai dengan catatan masing-masing SKPD UPTD. Jadi pada saat rekor, Bapak Ibu pengurus barang yang kan kita kasih berita acara rekonsiliasi beserta lembar kertas kerja rekor. Nah, itu ternyata tidak sama dengan neraca aset provinsi. Nah, itu pasti ada permasalahan. Masalahnya apakah ada kekurangan pencatatan, apakah ada mutasi atau hibah yang lupa dilaporkan, atau apa? Tergantung indikator masalahnya masing-masing. Nah, yang saya tahu mulai dari awal ya, Dinas Kehutanan banyak asetnya ya, Mas Suryo ya. Saya juga berapa kali telepon Mas Suryo. Ini kalau nggak salah ada juga Intan itu apa ya? Yang di Cendana lulusan itu apa? Inutani. Kemudian juga rumah-rumah ternyata katanya kata kementerian itu adalah aset mereka khusus untuk beberapa provinsi tidak bisa tekan. Pemerintah daerah itu harus dipertahankan. Nah itu juga termasuk lahannya juga yang belum kemungkinan belum tercatat. Nah itu nanti PR bagi Dinas Kehutanan beserta UPTD-nya yang banyak menerima warisan aset. Ya. Kalau kita dapat warisan aset senang ya Pak ya, yang apalagi asetnya banyak. Tapi kalau untuk kehutanan kayaknya itu musibah karena itu bermasalah nanti. Bukan nanti, ini sudah mulai. Bedanya Pak dan ini benar kan asetnya kita dicek di sini dan nggak ada Pak. Nah itu, jadi nanti pada saat inventarisasi, inventarisasi itu adalah kalau kita bahasa umumnya adalah sensus, ya. Jadi insya Allah tahun ini 2022 ini kita akan adakan sensus barang. Tapi sensus barangnya ini bertahap tidak 1 tahun selesai. Jadi untuk 2022 ini kemungkinan yang akan kita sensus adalah untuk aset yang pertama tanah, kemudian yang kedua gedung bangunan, ketiga jalan irigasi jaringan, dan yang keempat KDP konstruksi dalam pekerjaan. Nah, apa saja itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, mengapa pengajian aset tetap dan persediaan ini tidak wajar? Karena SKPD belum mencatat secara administrasi aset yang belum terklik karena lemahnya SPI, sistem pengendalian pengendalian intern.
Ya, jadi mungkin ini nggak sinkron nih antara bagian keuangan dengan pengurus barang. Ya, jadi ada belanja-belanja yang belum dilaporkan oleh bendahara, diserahkan dokumen-dokumennya ke pengurus barang. Nah ini sering kejadian. Dari damai itu pasti sudah. Kami belum dapat dari bendahara. Nah ini kebetulan pada hari ini katanya tadi dilaporkan yang hadir dari KTU ya, KTU PTD, dari keuangannya mungkin, bendaharanya, minimal KTU-nya deh bisa nanti menyampaikan ke bendahara dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang pertama, jadi pada saat kita mau entry SIMDA, yang harus kita siapkan yaitu adalah dokumen pengadaannya. Apakah itu SPK, apakah itu kontrak, ataukah itu SPB, itu harus diserahkan ke pengurus barang. Kopinya aja, nggak usah ngasih. Kopinya aja, yang penting pengurus barang bisa jelas membaca untuk di dalam aplikasi. Kalau itu tidak ada, siap pengurus barang. Apa yang mau dientry? Ya, jadi itu dokumen pengadaan. Yang kedua kwitansinya. Kalau misalnya ya, kwitansi diperlukan pada saat entry di sikap. Di sikap biasanya diminta nomor kwitansi. Ya. Kemudian yang ketiga SP2D. Nomor tanggal SP2D. Nah, itu juga. Kemudian yang keempat adalah BST. Berita acara serah terima. Entah itu serah terima pekerjaan atau serah terima pengadaan barang. Ya. Jadi itu dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pengurus barang. Jadi selama ini yang jadi momok, kenapa penyediaan aset tetapi begini tidak wajar? Karena informasinya miss antara bagian keuangan dengan bagian pengelola barang. Kemudian yang terakhir pengawasan oleh atasan langsung. Nah ini kadang-kadang pengurus barang sudah minta ke bendahara tapi dicuekin. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Nah saya bilang kenapa nggak lapor ke atasan, biar atasan nanti yang menyampaikan. Sumpah, malu. Nanti karena kasihan, ya udah kita lanjutkan lah seperti itu. Nah harapannya nanti untuk 2023 rekornya masih di awal tahun ya, rekor untuk laporan keuangan dari tahun itu dilaksanakan kalau salah nanti insya di Januari 2023 untuk belanja 2022. Kalau bisa jangan lagi ada seperti itu. Jadi kita rekor nanti di jam kerja saja. Mudah-mudahan lancar seperti itu. Tapi itu tadi mohon bantuannya juga untuk bagian Bapak Ibu di bagian keuangan atau kalau PDD atau kepala tekniknya, dan kebetulan juga di sini tolong ini fasilitasi mewakili kepala dinas untuk bagian keuangan dapat membantu memberikan informasi pengadaan pada pengurus barang. Ya, lanjut. Oke, ini dasar hukumnya saja. Pengelolaan aset. Ini ada 3. Peraturan Pemerintah 27/2014, Permendagri 17/2007, Permendagri 19/2016, dan satu lagi saya lupa menambahkan Permendagri 47/2021. Ini banyaknya aturan lupa saya nomornya. Nah, nanti di Permendagri 47 seperti disampaikan Mas Tony, itu untuk tata cara pelaporan formatnya beda dengan yang ada di dalam SIMDA TMB. Berbeda karena satu singkat saja. Menanggapi apa yang tadi disampaikan Mas Ade, bahwa disebutkan bahwa pengurus barang itu bertanggung jawab langsung di bawah kepala dinas ataupun kepala PDD. Jadi Mas Ade bilang itu pengurus barang itu seperti kepala
bidang atau kepala BPD. Mungkin bagi kami ya secara tugas dan pekerjaan, tapi mungkin kalau secara pendapatan mungkin tidak. Maaf, ini intermezzo ya Mas. Ini terus terang banget ya. Jujur banget nih, jujur. Kemudian tadi Mas Adi juga menyampaikan bahwa aplikasi Sinda BND ini akan beralih ke e-BND. Nah, kami dari pengurus barang lingkup dinas kehutanan mungkin itu merupakan sesuatu yang kami tunggu, tapi sekaligus sesuatu yang kami hindari. Kami hindari maksudnya itu kayaknya ini aplikasi e-BND ini akan lebih bisa dibilang lebih berat lah daripada aplikasi Sinda BND itu sendiri. Tapi ini yang kami tunggu karena mungkin kami berharap itu sosialisasinya ataupun pelatihannya itu dapat di luar daerah. Kembali ke materi Mas Ade ya. Jadi dari apa yang pemaparan tadi Mas Ade sampaikan, bahwa pengelolaan aset itu di sistem pengawasan intern. Dan terkait dengan sensus BND yang rencana akan diadakan, kebijakan dari pimpinan kami ini bahwa agar status penggunaan aset untuk lebih mulai ditertibkan. Maksudnya begini, pencatatan dalam Sinda BND untuk mengikuti data sesuai posisi aset Sinda BND itu sendiri. Sebagai contoh, tanah atau bangunan yang berada di UPTD Kendilo tercatatnya di Sinda BND Kendilo. Tapi untuk saat ini tanah dan bangunan itu posisinya sudah berada di wilayah kerjanya Telake. Jadi otomatis itu kan harus dimutasikan. Nah ini banyak UPTD kami yang mungkin akan melakukan seperti itu. Yang jadi pertanyaan itu bagaimana solusinya? Apakah dapat segera dimutasikan atau nunggu waktu-waktu tersendiri? Yang kedua ataupun yang terakhir, ini sudah lama nih Mas Ade. Setiap sebagian besar UPTD kami ini mendapat hibah baik peralatan dan mesin itu dari instansi vertikal pusat, baik itu BPKH, BPHP maupun DAS, BPDAS. Sampai saat ini aset-aset tersebut sudah ada naskah hibahnya dan dari pusat sudah ada penghapusan dari aset pusat. Nah, yang jadi pertanyaan kami, apakah dari dinas kehutanan terutama di UPTD dapat mengentry aset-aset tersebut karena ini cukup besar Mas. Sampai sekarang aset itu bisa dikatakan tidak bertuan lah. Nah, mohon penjelasan dari Mas Ade. Terima kasih Mas Ade. Baik, saya tanggapi ya. Yang pertama Mas Surya sampaikan itu adalah ungkapan hati seluruh pengurus barang. Ya, seluruh pengurus barang di lingkungan provinsi itu pada menangis. Sudah kerjanya berat, honornya dipotong, bagiannya dikurangi. Honornya dipotong. Ya, ini kebijakannya pimpinan. Honornya ditiadakan lagi. Ikuti, tapi jangan khawatir. Nanti kami masih tetap melobi, nunggu angin baik dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi namanya kita melobi ini kan namanya ya kalau antar laki-laki perempuan yang pilih nanti dulu pelan-pelan dulu ya, jangan langsung berasa dulu gitu ya, nunggu angin baiknya gimana baru kita tembak gitu ya. Jadi tunggu karena mungkin 2021 Pak Kabar memiliki pemikiran lain, pelan-pelan kita tunggu angin baiknya, maksudnya beliau seperti apa, kemudian juga kita dengan argumentasi aturan yang ada, memang
secara Perpres 33 itu tidak diungkapkan secara langsung besaran honor untuk pengurus barang, tapi setidaknya untuk minimal untuk honorarium pembantu pengurus barang itu tetap dibenarkan di Permendagri. Jadi nanti kita coba melobi kembali pimpinan seperti apa melampirkan argumentasi pendukung lainnya, mudah-mudahan ada kenaikan lagi ya sampai 2020 gitu ya, lumayan. SKPD atau UPT di Bapak Ibu nanti silakan ditandai, diberi catatan, nanti bersurat saja setelah sensus ya, bersurat saja bahwa mohon untuk mutasi pencatatan. Contoh tadi dari pelake di KIP E-nya, di KIP A-nya ada tercatat tanah bangunan kantor untuk UPTD Kendilo, tapi ternyata pelake minta tolong dimutasikan ke Kendilo, seperti itu. Jadi dari pelake nanti bersurat ke dinas nanti merekapnya menyampaikan ke BPK-nya, seperti itu. Jadi secara tertulis nanti disposisi atasan akan kami pindahkan pencatatannya setelah tindak lanjut dari sensus ya, Mas Ode ya. Begitu juga aset-aset lainnya, barang-barangnya ini banyak juga nih, kayak kemarin kan batu rock, batu ayo, damai jadi satu. Nah itu asetnya tuh tempatnya gitu, ada asetnya damai ada di batu rock, ada batu rock di damai, ada begitu sebaliknya. Nah itu nanti dipisah berdasarkan nanti setelah sensus ya. Bersurat melampirkan naskah hibahnya, nanti akan kita buka pencatatan, kita buka sindanya untuk pencatatan aset hibah tersebut ya. Jadi entah itu di tahun berjalan ataukah nanti pada saat review inspektorat ya. Jadi kalau ada review inspektorat ternyata belum sempat dicatat di tahun berjalan sampai dengan tutup tahun review inspektorat, sampaikan saja kita ada hibah ABCD dari kementerian, nanti langsung kami catat seperti itu. Bisa dipahami Mas Yuda atau ada yang mau ditambahkan? Bisa Mas, sudah cukup. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Bapak Ibu silakan dari Das Belayan. Sampai saat ini kami masih belum tahu sudah ada di mana gitu, karena datanya juga karena yang sebelumnya kan langsung dari KUKA langsung ke BPKD provinsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk Das Belayan ada beberapa aset yang ada di Delta Mahakam, di KPH Delta Mahakam. Nah itu apakah nanti, karena kan itu ada yang aset yang udah lama, yang dari tahun 82 mungkin ada. Nah itu apakah nanti kami mutasi dulu ke Delta Mahakam atau penghapusan duluan? Itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya ada aset yang hilang, misalnya kendaraan, prosesnya gimana Pak? Begini, terima kasih. Aset yang tercatat di tempat Bapak di Das Belayan ternyata di Delta Mahakam. Nah itu tinggal kesepakatan aja nih dengan Delta Mahakam. Gimana? Apakah dipindahkan dulu atau langsung Das Belayan yang mengusulkan penghapusannya? Yang penting ada dokumentasinya bahwa barang-barangnya sudah dalam keadaan misalnya rusak berat atau apa, kondisi seperti itu. Nah itu nanti biar kalau tidak usah dihapuskan, ini memotong jalur administrasi aja ya. Langsung Das Belayan yang mengajukan pengusulan Pemaparan yang disampaikan oleh Pak Yos ya, untuk sekaligus dengan praktek Sinda BND. Kepada Mas Yos dipersilakan. Ya, mungkin untuk sesi berikutnya ini kita akan langsung ke prakteknya yang disampaikan oleh Mas Yus dengan Mbak Arianti ya.
pengertian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Bu Julian dulu. Terima kasih Bu, Bu Martina. Baik, sebelum kita mulai, tiap tahun kita kan mengadakan rekonsiliasi itu 3 kali. Rekonsiliasinya satu setelah kita laksanakan setelah LHPBPK keluar. Jadi ada koreksi BPK, kita lakukan perbaikan di aplikasi Sinar BNB. Setelah itu selesai, baru kita laksanakan rekor untuk semester 1. Semester 1 itu berarti untuk belanja di TW1 dan TW2. Lalu yang kedua, kita laksanakan rekomendasi untuk belanja modal di triwulan ketiga. Dan yang terakhir biasanya kita laksanakan di Januari yang kemarin tembus sampai malam kan, itu untuk belanja modal dewasa. Tapi sebelum kita melaksanakan rekomendasi, ada hal yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, yaitu untuk mengetahui berapa realisasi belanja. Saldo akhirnya di bawah itu adalah nilai saldo das belayan di tahun 2021 yang akan menjadi saldo awal di 2022. Baik, ini adalah yang nantinya akan menjadi saldo awal di 2022. Terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya, dan KDP atau konstruksi dalam pengertian. Posisi yang di bawah ini nantinya di 2002 akan berpindah ke atas, ke posisi di sini. Di sini adalah posisi nantinya menjadi saldo awal. Di 2021 masih ada P3T, reklas maupun donasi. Ini ada reklas dari belanja apa yang membuat dari Mesin atau ke gedung bangunan. Oke, ini ada reklas dari gedung bangunan jadi peralatan mesin. Jadi dari kontrak pengadaan Bapak Ibu di kantor yang awalnya gedung bangunan, ternyata setelah diidentifikasi pada saat rekonstruksi, ternyata itu bukan gedung bangunan, itu adalah peralatan mesin. Mungkin begini, awalnya beli gedung bangunan satu set, tapi di dalamnya ada peralatan mesin, entah itu AC, entah itu meja, itulah yang menjadi reklas. Nilainya harus jelas. Berapa barang yang berpindah dari gedung bangunan menjadi peralatan mesin. Tapi itu nanti saat rekonstruksi. Yang utama sebenarnya yang harus diketahui adalah tadi saldo awal, yang ini tadi saldo awal, dan berapa realisasi belanja modal Bapak Ibu pada saat kita melakukan rekonstruksi. Makanya tadi penting disampaikan juga perlunya kerjasama antara pengurus barang dan juga bendahara. Oke, ini saya lupa menjelaskan. Unit organisasi menjelaskan ini untuk melakukan pemilihan unit organisasi untuk melakukan pemilihan unit kerjanya, lalu data SPK, lalu ini SP2D termin, SP2D penunjang, BAST posting. Tadi kita sudah ke data kontrak, sekarang kita masuk ke SP2D. Ini aku mau tanya di shopping nggak jadi aku udah. Barangnya. Apakah kami saat ini diberikan otorisasi untuk merubah nama kepala UPTD-nya masing-masing, atau nanti dari pihak BPKAD yang akan merubah dalam Sinar BNB? Makasih Mas. Oke, yang tadi saya sampaikan sebelum kita memulai. Jadi nama kepala UPTD dan nama pengurus barang harusnya tiap tahun dicek ulang apakah ada perubahan atau enggak. Untuk otorisasi, kalau sekarang ada yang buka, sebenarnya kami buka itu. Jadi kami mohon
nama kepala maupun nama pengurus barang itu disesuaikan. Tapi ini kan aplikasinya saya bilang tadi ini saya buka sementara. Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu depan baru dibuka online. Yang betul-betul fix. Saat ini hanya sebagai contoh. Kami ingatkan untuk sebelum melakukan itu nama kepalanya dan nama OPB itu langsung bisa diganti. Yang penting jangan merubah data umum. Data umum itu hanya yang merubah di dinas. Data umum dia ada setelah data umum baru OPB. Nah, OPB-nya silakan diganti nama pengurus barang maupun nama kepalanya disesuaikan dengan yang sudah berjalan. Dan aplaus untuk kita semua. Masih kurang semangat dari Bang Sen. Kembali lagi untuk kita bersama semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bu Martina. Aku masih ada sedikit mau ditambahkan, Bu. Oke, cukup. Terima kasih juga buat Mas Yus dengan Pak Tony yang sudah kembali dan teman-teman tim dari BPKAD. Kami ucapkan terima kasih atas semua apa yang sudah disampaikan sepanjang hari ini. Juga kepada teman-teman semua, pengurus barang, Bapak Ibu, atas partisipasi dan kehadirannya. Acara kita sepanjang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga dapat bermanfaat semua apa yang kita dapat sepanjang hari ini dapat bermanfaat buat kita ke depannya untuk pengelolaan barang daerah yang lebih baik lagi. Baik, dengan demikian berakhir pula acara kita pada sore hari ini sepanjang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Ibu juga bisa menikmati snack